Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal, dan janganlah kalian mati kecuali dalam satu kondisi, mati dalam keadaan Islam. Perintah pertama yang ada di dalam Al-Quranul Karim adalah perintah beribadah. Bukalah lembaran-lembaran Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan Allah berfirman. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, wahai manusia-manusia, beribadahlah kalian. Kepada siapa? Kepada siapa kita beribadah? Kepada siapa kita mengabdi? Rabbakum. Kepada Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Tapi sebagian di antara kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah mengatur seluruh alam semesta ini. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan kedua orang tua kita, menciptakan nenek moyang kita. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pengabdian seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin untuk mencapai level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kesuksesan, keberhasilan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Surga Allah ciptakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah jamaah, Allah tidak butuh agar kita hadir di masjid ini. Allah enggak butuh. Allah tidak memerlukan agar kita ruku, sujud, bersedekah, puasa. Allah tidak memerlukan itu semua. Allah tidak butuh agar kita berangkat ke Baitullah, ke Makkah sana. Allah enggak butuh. Allah tidak butuh agar kita menabung, mengeluarkan harta kita untuk berangkat ke Baitullah. Allah enggak butuh. Ya, Allah perintahkan kita untuk berangkat ke sana, tapi bukan karena keperluan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafar
fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah mengatakan, Allah perintahkan kita untuk berangkat ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mampu, yang punya kelapangan berangkat. Kata Allah, wa man kafar, barang siapa yang kufur, yang punya harta tidak mau berangkat haji, yang punya harta tidak mau berangkat umroh, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini, tidak butuh. Allah tidak butuh dengan ibadahnya orang Batu Raja, enggak butuh. Allah tidak butuh dengan ibadahnya orang Indonesia. Allah tidak butuh dengan ibadahnya orang-orang yang berada di alam semesta ini. Allah enggak butuh. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala, yang menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah tidak butuh dengan kota Batu Raja, tidak butuh. Allah tidak butuh dengan Indonesia. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minhum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Apa kata Allah? Allah mengatakan, kalau seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan, bangsa jin yang pertama diciptakan sampai dengan bangsa jin yang terakhir diciptakan, kemudian mereka berada di level ketaatan yang orang itu hatinya paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Andai kata seluruh umat manusia, seluruh bangsa jin, mereka berada di level ketaatan, takwanya seperti takwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya seperti ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah sedikit pun yang ada di kerajaanku. Allah enggak butuh. Sudah tua renta masih ke masjid, datang ke masjid pagi-pagi subuh, ambil wudu ke masjid. Allah tidak butuh. Enggak butuh Allah dengan alam semesta ini. Sudah tua renta masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan itu semua. Lalu Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minhum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan, bangsa jin yang pertama diciptakan sampai dengan bangsa jin yang pertama diciptakan, lalu mereka berada di level kejahatan yang hatinya paling jahat di antara kalian. Siapa yang paling jahat di antara umat manusia ini? Fir'aun. Ya, kita contohkan Fir'aun, yang mana dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Fir'aun mengaku, sayalah Tuhan yang paling besar, sayalah Tuhan yang paling tinggi. Andai kata seluruh penduduk Batu Raja mereka mengatakan Tuhan, seluruh penduduk Indonesia mereka mengatakan mereka Tuhan, seluruh alam semesta mereka mengatakan Tuhan, tidak ada yang beribadah satupun tidak ada yang beribadah. Yang mereka bermaksiat seenaknya. Apa kata Allah? "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang ada di kerajaanku. Allah tidak butuh. Maupun taat, tidak taat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan itu semua. Semuanya bermaksiat, semuanya berzina, Allah tidak butuh. Tidak akan mengurangi sedikit pun yang ada di kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum
wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai dengan bangsa jin yang terakhir, mereka berdiri di satu lembah, semuanya memohon kepada aku, kata Allah, lalu aku kabulkan semua permintaan mereka. Apa kata Allah? Mana qasadzalika mimma indi. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang ada di sisiku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kecuali seperti berkurangnya air laut tatkala jarum dicelupkan kemudian diangkat. Hanya seperti itu yang berkurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita beribadah? Kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita bersedekah? Kalau sekiranya ternyata Allah Jalla Jalaluhu tidak butuh dengan amalan kita. Allah mengatakan, "Innama hiya a'malukum." Itu semua amalan kalian. Uhsiha lakum, aku catat, kata Allah. Aku kumpulkan. Kita salat untuk diri kita, jamaah. Kita berpuasa untuk diri kita masing-masing. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh dengan itu semua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan di dalam catatannya, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuja dan dipuji. Faman wajada ghaira dzalik. Dan barang siapa yang mendapatkan bukan kebaikan, keburukan yang diterima di tangan kirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala yalumanna illa nafsa. Jangan dia cela pemimpin, jangan dia cela komunitas, jangan dia cela ormas. Jangan dicela kecuali celalah dirinya sendiri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah seperti apakah yang Allah inginkan dari kita? Tidak semua solat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang solat. Jangan berbicara yang penting solat, Ustaz. Saya hadir ke masjid, orang solat masuk neraka. Orang solat masuk neraka. Apa kata Allah? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka solat tidak sesuai dengan syariat Nabi SAW. Solatnya dilalai-lalaikan, solatnya diundur-undur. Tapi kalau untuk bekerja, soft pertama, fingerprint yang pertama. Tapi kalau untuk solat diakhir-akhirkan. Allah tidak terima solat kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina hum yura'un. Mereka solat sesuai dengan syariat Nabi SAW, namun mereka riya. Amalan kita akan diterima, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila terpenuhi dua kriteria. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu, kata Allah. Barang siapa yang melakukan satu amalan saja, satu saja, kemudian diselipkan niatnya untuk selain aku, kata Allah, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Kemudian syarat yang kedua, sesuai dengan perintah Nabi SAW.
Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yusalli salata sittina sana lam tuqbal lahu salah. Kata Nabi SAW, ada orang yang salat selama 60 tahun. Kita dengarkan bersama. Yang menyampaikan Nabi SAW, salat selama 60 tahun. Lam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sepekan, bukan 2 pekan, tapi 60 tahun salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi SAW, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Asal-asal salat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apabila beribadah tidak dilandaskan dengan ilmu. Kalau ingin diterima ibadahnya, maka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka koreksilah ibadah kita. Koreksilah salat kita. Koreksilah puasa kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita, dan seluruh amalan ibadah kita. Apakah sudah sesuai yang diinginkan oleh Allah atau hanya asal-asal ibadah? Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah, kita yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa memperbanyak salawat di hari Jumat. Perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta itu bukan hanya sekedar di ucapan, tapi ada aplikasinya di dalam kehidupan kita. Kemudian jangan lupa membaca surah Al-Kahfi dan berdoa setelah asar sampai sebelum tenggelamnya matahari pada waktu maghrib. Maka jangan lupa amalan-amalan sunnah ini kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyah minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah. Allah